فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini pertemuan yang ke-8 dari pembahasan Kitabul Buyu', kitab seputar jual beli, dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Ahmad Ibnu Ali Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki hadits Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa an Maimunata radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'ratan waqa'at fi samnin famatat fihi fasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anha faqala alquha wa ma hawlaha wa kuluhu, rawahu al-Bukhari wa zada Ahmad wa an-Nasa'i fi samnin jamidin. Kata beliau dari Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, beliau berkata, anna fa'ratan waqa'at fi samnin, bahwa seekor tikus jatuh di dalam mentega, famatat fihi, lalu mati di dalam mentega itu. Mati di dalam mentega tersebut. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alquha wa ma haulaha wa kuluhu. Buanglah bangkai tikusnya bersama mentega yang di sekitarnya. Kemudian makanlah sisa dari menteganya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan ditambahan riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i fi samnin jamidin, pada mentega yang membeku. Mentega yang membeku. Baik, masih terkait dengan pembahasan ini, hadits berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'atil fa'ratu fis samni fa in kana jamidan fa alquha wa ma hawlaha wa in kana ma'ian fala taqrabuh, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil wahmi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila idza waqa'atil fa'ru fis samni, apabila tikus jatuh di dalam mentega, fa in kana jamidan, kalau menteganya beku, falquha wa ma haulaha, maka
buang menteganya atau buang bangkai tikusnya bersama dengan mentega yang di sekitarnya. Wa in kana ma'ian fala taqrabuh. Kalau menteganya cair, maka jangan kalian dekati mentega tersebut. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Wa hakam alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil wahmi. Ini hadits dianggap keliru, dihukumi keliru oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Hatim. Baik, ini dua hadits dari sahabat Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini terkait hukum tikus yang jatuh ke dalam mentega kemudian dia mati di mentega tersebut. Iya. Jadi sudut pembahasannya di bab jual beli itu jelas ya, karena penulis masih membahas tentang barang-barang atau hal-hal yang tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ini penegasan pada apa yang telah lalu hadits Jabir, kalau barang itu adalah hal yang najis, maka barang yang najis itu tidak bisa diambil manfaat darinya dan tidak boleh dijual. Itu kaitannya dengan hadits ini. Walaupun hadits ini itu banyak dibahas ya di buku-buku para ulama di seputar pembahasan najis. Baik. Dan kalian dibahas di pembahasan makanan. Jadi ini dua hadits ya. Yang pertama dari Maimunah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ bahasanya zaujin Nabi, bukan zaujatin Nabi, tapi zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu bahasa yang fasih. Bahasa yang fasih. Jadi bahasa fasihnya itu, kalau untuk suami dibilang zaujun, untuk istri juga dibilang zaujun. Itu bahasa fasihnya. Kecuali kalau para ulama ahli faraid di pembahasan menghitung warisan, itu istilah khusus. So, kalau mereka bilang zaujun, itu berarti untuk laki-laki, suami. Kalau mereka bilang zaujatun, itu untuk istri. Itu pembahasannya orang ahli warisan. Tapi kalau di pembahasan bahasa Arab secara umum, suami dibilang zaujun, istri dibilang juga zaujun. Iya. Makanya dijama di dalam Al-Quran juga sama. Zaujun jama'nya azwajun, untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika. Katakan li azwajika. Azwaj jama' dari zaujun, bukan jama' dari zaujah. Kalau zaujatun maka dikatakan qul li zaujatika. Tapi tidak dibilang begitu. Qul li azwajika. Baik. Kemudian yang perlu diterangkan juga di sini dikatakan an-nafa'ratan. Ya, fa'ra ini maksudnya tikus dan
kata fa'ratun bisa juga dibilang fa'run tanpa tak marbuta. Itu digunakan untuk jantan maupun betina. Dia jatuh di dalam samnin. Iya, samnin itu mentega. Kalau dipakai nanti dicairkan dulu baru dia sesuatu yang dicairkan. Itu mentega namanya. Famatat fihi fasuila an-nabi sallallahu alaihi wasallam anha faqala alquha. Hanya kembali kepada bangkai dari tikus itu. Wa ma haulaha. Apa yang di sekitarnya. Maksudnya ini bangkai tikus mentega, jatuh tikus ke dalam ya. Jadi tikusnya dikeluarkan dan di sekitar tikus ini bangkainya, mentega yang di sekitarnya itu juga diambil. Kemudian dibuang. Sisanya kata Nabi wakuluhu, silahkan makan sisanya. Sebab sisanya bersih. Tidak najis. Baik, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Zada Ahmad wa Nasai, ada tambahan di riwayat Imam Ahmad dan Nasai. Di riwayat Imam Ahmad dan Nasai. Dikatakan fi samnin jamidin. Dalam mentega yang membeku. Mentega itu kan dua macam, kan ada yang lembek itu dan kadang mencair, dan ada yang beku, menggumpal. Itu saman namanya. Jadi di sini di riwayat ini dibatasi bahwa mentega yang beku saja. Tapi ini riwayat ada kelemahan ya. Riwayat Ahmad dan Nasai itu ada kelemahan. Iya. Ada kelemahan dari sudut riwayat. Kemudian di hadits Abu Hurairah setelahnya ini sama ya dengan tambahan itu. Ya, malah di sini dirinci. Dikatakan wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'atil fa'ru fis samni fa in kana jamidan falquha wa ma haulaha wa in kana ma'ian fala taqrabuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila idza waqa'atil fa'ru fis samni, apabila tikus jatuh ke dalam mentega, fa in kana jamidan, kalau dia beku, falquha wa ma haulaha, buang bangkai tikus itu dan mentega yang di sekitarnya. Wa in kana ma'ian, kalau menteganya cair, fala taqrabuha, jangan kalian mendekatinya. Rawahu Ahmadu wa Abu Daud. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Wa qad hakama alaihi al-Bukhari, ya, bil wahmi. Dan ini telah dianggap oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Hatim sebagai riwayat yang keliru. Sebagai riwayat yang keliru. Jadi Imam Al-Bukhari sendiri, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu menganggap ini riwayat keliru. Itu ucapan Imam Al-Bukhari di pertanyaan Imam Tirmidzi kepada Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilal Al-Kabir. Iya, adapun Abu Hatim, nama beliau Muhammad bin Idris Ar-Razi, salah seorang imam besar. Dan Abu Hatim ini lebih senior dari Imam Al-Bukhari.
di atas tabakat beliau sedikit. Abu Hatim Ar-Razi. Ini beliau anggap riwayat Abu Hurairah ini waham, itu di dalam kitab Al-Ilal karya Ibnu Abi Hatim. Baik, jadi asal masalahnya itu Ma'mar bin Rashid rahimahullah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Syihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. Ibnu Syihab meriwayatkan hadits ini dari Said ibn al-Musayyab dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Kalau lihat di silsilah, periksa orang tidak tahu hadits, sanadnya Masya Allah bersih begitu, bagus. Sahih kayak matahari. Sebab siapa yang tidak kenal Ma'mar bin Rashid, imam besar. Imam Az-Zuhri, imam besar. Tidak ada silam pendapat. Said bin Musayyab, imamnya para tabi'in. Abu Hurairah, nanti orang bilang sanadnya sahih. Tapi ternyata Al-Bukhari menganggap ini keliru. Kenapa keliru? Sebab perputaran hadits ini itu kepada Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Iya. Perputaran hadits pada Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Dan Az-Zuhri sendiri itu punya banyak riwayat. Punya banyak riwayat terhadap hadits ini. Ya, selain daripada riwayat dari Ma'mar ini dari Az-Zuhri. Az-Zuhri juga diriwayat Imam Malik, diriwayat Ibnu Uyainah dan selainnya. Itu mereka meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah. Sama dengan hadits sebelumnya Maimunah. Jadi sebenarnya hadits ini perputarannya kepada hadits Maimunah. Itu yang benarnya. Makanya kalau dijadikan dari hadits Abu Hurairah, itu dianggap keliru oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya. Riwayat para imam besar kebanyakannya itu itu lebih kuat daripada Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid seorang imam, cuman sebagian riwayatnya itu ada kekeliruan, khususnya kalau dia meriwayatkan dari penduduk Basrah, dari sebagian penduduk Medina. Tapi kalau dia riwayatnya di Yaman, itu Ma'mar buku-bukunya hadir, usul riwayat dia pegang. Riwayatnya di Yaman itu lebih kuat daripada riwayatnya di mana? Di Basrah. Karena itu riwayatnya dari Qatadah ada masalah. Ya, dan dari beberapa riwayat. Ya. Nah, itu di ilmu rawi seperti itu ya, di ilmu hadits kadang sebagian rawi dia kuat riwayatnya di satu tempat, di suatu negeri, dari orang tertentu riwayatnya kuat, tapi di tempat yang lain, di negeri tertentu atau dari rawi-rawi tertentu riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Tapi rawi itu asalnya rawi yang bagus, terpercaya, diterima. Nah, disitulah keahlian para ulama ahli hadits dalam menilai hal-hal yang seperti ini. Iya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mensahihkan hadits ini dibangun di atas zahir riwayat seperti Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Tapi pandangan dari Imam Al-Bukhari yang melemahkan, Imam Al-Bukhari, Abu Hatim, Imam At-Tirmidzi, Ad-Daruqutni, Al-Ukaili dalam Ad-Du'afa, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, semuanya melemahkan.
semuanya melemahkan. Iya. Dan Imam Ahmad menguatkan ada kemungkinan beliau pembahasannya dari sudut fikih, bukan di sudut riwayat. Baik. Jadi maksudnya di sini yang bisa diterangkan dari hadits itu terkait dengan riwayat di Sahih Al-Bukhari dari Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan di sini dibangun akan terbangun beberapa pembahasan fikih terkait dengan riwayat ini. Iya. Dari pembahasan fikih yang penting yang dibangun di sini, apabila tikus jatuh ke dalam mentega, apakah menteganya tidak bisa digunakan secara mutlak atau bisa dipakai sebagiannya? Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa harus dirinci. Kalau menteganya kental atau membeku, maka ini dibuang saja bangkai tikusnya dan yang di sekitarnya. Sebab yang di sekitarnya ini khawatir bau dari bangkai tikus itu sudah meresap ke sana. Jadi dibuang. Tapi kalau menteganya banyak jumlahnya, dia cair, menteganya cair, ketika jatuh, maka ini dibuang. Tidak boleh dipakai semuanya. Tidak boleh dipakai semuanya. Baik, itu pendapat pertama. Tapi ini sudah kita tahu bahwa pendapat ini dasarnya riwayat-riwayat lemah. Karena riwayat yang mengatakan fisamnin jamid, pada mentega yang membeku, haditsnya lemah. Riwayat yang membedakan antara samnin jamid dan ma'i, mentega yang beku dan mentega yang cair, juga lemah riwayatnya. Yang ada riwayat kuat cuman ada tikus jatuh ke mentega. Menteganya nggak dirinci. Maka Nabi hanya kasih perintah tanpa bertanya ini menteganya beku atau cair. Nah, ditanya oleh Nabi. Tapi Nabi hanya berkata buang tikusnya, bangkainya, dan buang yang di sekitarnya. Kemudian makanlah mentega kalian. Makanlah mentega kalian. Ya. Karena itu dibangun di atas pendapat ini. Mereka tidak ada masalah menteganya cair maupun menteganya beku. Ya, seperti itu yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buang bangkainya, kemudian buang yang di sekitarnya. Buang yang di sekitarnya. Baik. Iya. Mungkin ada yang bertanya, sekarang kalau tikusnya jatuh, kan dia tidak langsung mati begitu ya. Biasanya tikus itu tenggelam dulu kan. Dan kenyataannya itu biasanya dia berenang dulu. Tikus itu. Nah, setelah itu dia mati. Jadi mungkin orang bisa berkata bahwa ini kan sudah najis. Karena dia sudah berenang di sana sini. Nah, ini pemahaman harus diluruskan ya. Karena tikus ini menjadi najis setelah dia menjadi bangkai. Nah, bangkainya itu najis. Tapi kalau dia belum menjadi bangkai, tikus itu najis atau bukan? Hah? Tikus itu berada di sekitar kita, masuk di rumah sana sini. Kalau antum bilang najis, itu mengepel tiap hari. Ya. Itu enggak ya. Jadi tikus itu dia hewan yang tidak baik, khabith, bahkan pengganggu. Tapi dari sudut hukum dia bukan najis pada badannya. Ya. Jadi itu dibedakan ya. Dibedakan. Sama dengan misalnya anjing. Anjing itu air liurnya najis, tapi pada badannya, pada
dia bulunya dia masuk lewat. Dan setiap kali anjing itu berada di mana begitu, langsung kita siram air semuanya, dicuci 7 kali. Tidak. Tapi yang najis itu di mana? Yang di liurnya. Kenapa? Karena itu hal-hal yang sulit dihindari. Karena itu di Sahih Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar, anjing itu keluar masuk masjid di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak memercikkan air di masjid. Jelas ya? Demikian pula tikus tidak najis. Karena Nabi berkata tentang kucing, innaha laysat binajasa, innaha minat tawafin alaikum. Kucing itu bukan najis, tapi kucing itu adalah hewan yang biasa mengitari kalian, berada di sekitar kalian. Itu kata biasa mengitari kalian, itu illah namanya. Penjelasan illah, alasan kenapa bukan najis. Karena hewan yang berada di sekitar kalian. Kucing masuk ke orang, ketemu, keluar. Kan begitu kan? Nah, sama juga dengan tikus. Seperti itu. Iya. Jadi dari sudut hukum, dia tidak dihukumi sebagai najis. Nah, kalau dia mati, sama dengan kucing. Kalau dia mati apa? Bangkainya najis. Nah, bangkainya ini najis. Itulah yang bangkai yang jatuh itu dikeluarkan, kemudian dikeluarkan yang di sekitarnya. Baik. Jadi kalau begitu saya bisa simpulkan bahwa tikus itu kalau dia mati maka bangkainya menjadi apa? Najis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia jatuh ke dalam mentega lalu mati, maka bangkainya dibuang dan di sekitar menteganya dibuang. Saja yang dibuang. Selain daripada itu boleh digunakan. Boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Iya. Berdasarkan keumuman riwayat di dalam hadits. Satu, terus berdasarkan kaidah yang sudah berlalu. Bahwa pada benda cair, itu benda cair yang kejatuhan najis tidak menjadi najis kecuali kalau berubah salah satu dari 3 sifatnya. Berubah warna, bau, dan apa? Rasanya. Ya, kalau ada yang bertanya bagaimana tikus diketemukan mati di dalam minyak goreng misalnya. Kalau minyak gorengnya banyak, atau dia kelihatan tikusnya di situ bangkainya, ada warna nggak bagus di sekitarnya, dihilangkan, dibuang tikusnya, yang warnanya nggak bagus itu dibuang. Minyak yang lain masih seperti biasa, nggak ada masalah, masih minyak, tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Karena syariat ini dari keluhuran dan keagungan agama ini, kita dilarang untuk membuang-buang harta. Jadi coba bayangkan kalau semua yang cair, mentega atau minyak yang cair jatuh tikus mati, tidak boleh digunakan. Iya. Ya, kalau penjual dia sudah beli minyak 1 drum, jatuh tikus misalnya, sudah 1 drum dia buang semua. Ya, berapa banyak kerugian, dan itu jauh ya dari mana keindahan di dalam syariat kita yang menghargai harta, menjaga dan memeliharanya. Jelas ya? Karena itu pendapat yang mengatakan bahwa hadits ini berlaku umum. Kalau ada bangkai jatuh, bangkainya dibuang, dan di sekitarnya saya yang terkena najis, itu yang dibuang. Selain daripada itu yang bersih, yang tidak ada najisnya, maka itu boleh untuk digunakan. Baik, itu 2 inti yang dipetik di dalam hadits ini. Iya. Baik. Kemudian
Di dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa benda-benda yang semisal dengan mentega itu sama hukumnya. Sama hukumnya. Misalnya mentega, minyak, ya, atau misalnya jus, ya, atau yang semisal dengan itu. Jadi itu semuanya sama ya, dari sudut makna dan illah. Makanya kata Ibnu Hajar, wa ilhaqu ghairus saman bihi fil qiyasi wadih. Mengkiaskan selain daripada as-saman, mentega, semisal dengannya di dalam hukum, itu jelas ya dasarnya dan pembolehannya. Baik. Kemudian di dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa kalau ada tikus masuk ke dalam mentega, kemudian tikusnya keluar dari mentega, dia masuk, tapi setelah itu keluar, maka mentega ini tidak menjadi najis. Tidak menjadi apa? Tidak menjadi najis. Baik, kemudian di dalam hadits ini itu terdapat pendalilan dan penegasan akan apa yang sudah berlalu di pembahasan tahara, bahwa najis itu apabila jatuh pada air atau benda cair, maka itu tidak menajisinya, kecuali kalau berubah warna, bau dan rasa ya. Iya. Dan zahirnya tidak ada perbedaan antara dua kullah, kurang dari 2 kullah atau lebih dari 2 kullah. Sebab ini hadits tidak ada rincian. Maka itu mencakup sedikit maupun banyak, hukumnya sama di dalam hal tersebut. Dihukumi sama. Jadi andai kata ada rincian 2 kullah, maka Nabi akan bilang, ini dilihat dulu menteganya. Kalau menteganya 2 kullah, misalnya 1 gentong banyak, maka tidak apa-apa, ambil bangkai tikusnya, buang di sekitarnya, pakan. Tapi kalau dia sedikit, ya langsung buang semua. Itu nggak ada rincian seperti itu. Tidak ada rincian seperti itu. Nah, hadits ini juga terdapat tentang penghargaan terhadap harta ya. Bahwa harta itu kalau terjadi sesuatu jangan langsung main buang saja. Tapi kalau sebagiannya rusak, dikeluarkan sebagian rusak saja, yang lainnya dipakai, dimanfaatkan. Karena itu bagian dari nikmat Allah. Harusnya seorang itu menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hal yang semestinya. Tawalli mubadzir di dalamnya itu membuang-buang harta. Membuang-buang harta. Dan ini hadits juga dari pendalilan umumnya di dalam masalah mensucikan najis dan perhatian terhadap najis agar supaya ada mensucikannya, cara menghilangkannya. Itu diterangkan hukum-hukumnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita memperhatikannya. Iya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat dari fikih semangat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya. Jadi mereka itu di dalam perkara-perkara agamanya itu selalu menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari taufik kepada hamba, dia diluruskan oleh Allah, diberkahi pada jalannya. Kalau pada hal yang dia lakukan di perkara-perkara kehidupannya, dia bangun di atas dasar ilmu.
Kalau dia tidak tahu ilmunya, maka dia tanya kepada orang yang berilmu. Fasalu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlud dzikir kalau memang kalian tidak mengetahuinya. Itu semangat ya. Semangat bertanya. Semangat belajar. Iya. Beda dengan masa sekarang ini. Beda di masa sekarang ini. Kadang orang-orang itu kalau dia ada masalah, tidak pernah belajar, tidak tahu cara-cara pendalilan, tiba-tiba kalau dia ada masalah, dia cuman browsing saja di internet. Tanya ke Mr. Google. Nanti keluar halaman-halaman, tidak tahu siapa yang menjawab. Dari kalangan jin atau manusia, tidak tahu siapa yang menjawab. Jelas ya? Nanti kalau dia dapat yang jawab seorang ustadz juga bagus. Kadang ustadznya ini bicara di masalah lain. Yang dia cari masalah lain. Dianggap bahwa ini jawabannya. Akhirnya jatuh di kesalahan yang lain. Ya harus dihindari ya. Jadi orang belajar itu bertanya yang benar. Kalau ada hal-hal tanya kepada orang yang berilmu. Nah di masa sekarang dimudahkan. Gampang bertanya. Gampang untuk bertanya. Baik. Kemudian hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang itu tidak perlu malu kalau mau bertanya. Iya. Masa saya tanya ke Nabi masalah bangkit tikus jatuh di mentega saya. Ya tidak usahlah ditanyakan yang begini-begini, tidak enak. Enggak, ini ditanya oleh para sahabat. Tapi ini hukum-hukum ya perlu diperjelas. Jadi mereka enggak ada sungkan, malu-malu bertanya di dalam hal-hal walaupun hal tersebut mungkin terlihat sepele. Kalau ditanyakan orang malu bertanya di situ. Tapi etika bertanya kan ada. Jangan ustadznya lagi makan, tiba-tiba tanya apa ustadz hukumnya tikus jatuh di makanan. Jadi berubah itu. Ayam depan nasinya ustadz itu aja kayak tikus kelihatannya. Itu kan tidak tempatnya bertanya. Ya, orang juga harus punya etika. Cara bertanya yang benar. Kalau misalnya dia tanya, dia pendahulukan dulu. Kalau bahasa Arab itu kan gitu kan. Ya, Allah ikrimuk, semoga Allah memuliakanmu. Saya mau bertanya begini. Nah, itu dari kata semoga Allah memuliakanmu, kita sudah bisa paham. Nah, ini pastiin dia mau tanya ini hal yang kurang bagus kedengarannya gitu. Jelas ya, makanya dia kasih pendahuluan dulu. Semoga Allah memuliakanmu supaya dimaklumi bahwa yang dia mau tanya kadang kurang enak didengar. Itu nggak ada masalah, itu etika bagus ya. Etika bagus. Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia banyak bahasa untuk hal tersebut. Saya minta maaf sebelumnya. Ya, mungkin pertanyaan saya kayak kurang berkenan, tapi saya perlu tahu hukumnya. Itu kan bahasa namanya bagus, adab dan etika. Dan biasanya kalau orang-orang punya etika dan adab itu lebih banyak berkahnya. Kalau dia bertanya, mencari sebuah masalah. Baik, ya itu perlu juga ya di dalam ilmu. Ya perlu juga di dalam ilmu. Begini mungkin yang terkait dengan hadits ini. Hadits berikutnya kita akan lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang.